Halo teman-teman, selamat tahun baru. Selamat apa? Meraih profit terbaik tahun 2020 ya nggak? Ya, harapannya begitu ya. Oke, teman-teman. Ya, yang paling penting kita harus terus upgrade ilmu kita, belajar agar di tahun 2021 ini bisa lebih baik hasil trading kita. Oke ya. Tentu semuanya itu perlu belajar, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi untuk Anda yang pertama kali datang mengunjungi channel saya ini, Anda boleh subscribe kalau Anda merasa butuh ya. Karena setiap hari saya akan ada upgrade video baru untuk memberikan edukasi agar kita betul-betul bisa jadi trader-trader profesional dan bisa menguntungkan tentunya sesuai harapan kita, bukan? Jadi teman-teman silakan bertanya di komen, ada waktu saya pasti akan menjawabnya ya. Tentu kita harapkan yang pertanyaan yang atau komen yang sopan lah ya. Jangan sampai kena spam oleh YouTube, nanti yang rugi Anda sendiri. Oke. Kemudian pesan-pesan teman-teman, COVID-19 katanya berubah-ubah ya, semakin serius, jadi hindari tempat keramaian, jangan banyak keluar rumah. Kalau tidak keluar rumah terus bagaimana cari makan ya, sering ditanya begitu. Ya, salah satunya mau tidak mau Anda harus bertekad untuk belajar ilmu trading sehingga Anda bisa terus bekerja di dalam rumah. Oke. Kemudian apalagi pesan-pesan awal tahun. Teman-teman, jadi pemula jangan langsung real ya. Tetapi Anda perlu pakai demo akun demo maksudnya, di mana linknya ada di dalam deskripsi video ini. Nah teman-teman, saya sekali lagi jelasin, saya bukan pemilik atau bukan orangnya broker ya. Itu hanya salah satu link untuk membantu teman-teman untuk berlatihan, atau itu juga salah satu broker yang saya pakai karena saya merasa sangat enak, tarik dana dan aman ya. Itu yang penting, dan bisa dilayani bahasa Indonesia ya. Anda boleh chatting langsung setelah linknya di situ. Oke. Dan kabar baiknya lagi teman-teman, saya setiap bulan tetap membuka kelas workshop price action secara advance, semi private ya, baik online maupun secara offline. Kalau Anda berdekatan kota dengan saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya, Anda tentu belajar offline lebih baik. Tetapi Anda di luar kota, maka Anda mau tidak mau belajar lewat online, lewat Zoom ya. Oke teman-teman, kita lanjutin. Hari ini saya akan membahas satu metode yang sangat powerful, yang sangat menarik, yaitu mengenai gap. Saya kemarin ditanya ya, tolong jelasin dong gap itu maksudnya gimana. Oke, jadi teman-teman begini, saham itu sorry saham ya, nanti kita akan jelasin. Maksudnya di dalam forex, per forex itu marketnya itu teman-teman, marketnya itu kan sebetulnya bukanya itu, saya suka yang biru ya tulisannya ya. Nah, kita ubah biru saja. Jadi buka market itu atau open marketnya itu sebetulnya 24 jam ya. Itu dari Senin sampai Jumat. Berapa? Selama 24 jam. Non-stop. Iya, non-stop kan ya teman-teman ya. Artinya untuk foreign market sepanjang waktu ini itu sebetulnya teman-teman tidak ada gap. Mana saya mau hapusnya? Tidak ada gap ya.
Nah, jadi saya mau jelasin. Kalau gitu apa itu gap? Gap itu begini teman-teman. Gap. Kan kita sering dengar ada namanya gap up atau gap down kan? Gap up atau gap down ya. Maksudnya gimana? Jadi terjadi lonjakan harga, sebenarnya terjadi loncatan harga, bukan lonjakan harga, loncatan harga naik atau turun begini. Biasanya teman-teman kalau lihat hari ini harga sampai di sini misalnya ya. Tahu-tahu besok bangun pagi harga tahu-tahu di sini teman-teman. Ya. Kita anggap ini lonjakan harga dari sini ya. Nah, sehingga terjadi ini kan. Ada gap di sini kan ya teman-teman kan. Nih, meninggalkan ini lubang ini. Ah, ini apa ini? Ini disebut gap up kan ya. Gap up. Oke. Demikian sebaliknya, misalnya teman-teman lihat ini harga lagi turun misalnya ya. Berakhir di sinilah. Oke. Tahu-tahu besoknya membangun tahu-tahu itu ada di sini harga terjun ya. Ini kan menyisakan ada lubang kan. Ini yang disebut gap down. Sorry. Ya, inilah ya. Gap down. Oke. Saya mau jelasin konsepnya dulu teman-teman. Nah, kenapa tadi saya katakan sepanjang Senin sampai Jumat itu untuk forex hampir tidak ada gap up, gap down. Yang hampir setiap hari ada gap itu adalah bukan forex, teman-teman. Ini clear ya, ini saya hapus. Itu bukan forex. Tapi itu biasanya saham. Itu biasa saham. Saham hampir setiap hari ada yang gap up ya. Ada gap down. Nah, kenapa bisa demikian? Saya mau cerita nih ya. Terjadinya gap up dan gap down itu biasanya begini, teman-teman. Jadi market tutup. Misalnya ya. Itu market tutup atau close. Nah, setelah market tutup itu masih terjadi transaksi di luar market nih. Terjadi transaksi yang numpuk belum diinput. Buy misalnya ya. Misalnya Indonesia apa saham BRI atau BCA. Market tutup Indonesia saat ini kan saham itu jam 3-an ya. Ya, tepat jam 3.15 kalau tidak salah, berubah-ubah terus ya. Kemudian setelah itu orang masih mau transaksi nih, masih mau beli saham nih, BCA saya mau beli. Nah, itu ditumpuk lah di broker kan. Jadi pembelinya masih banyak nih ya. Pembeli masih banyak. Sedang market kan sudah tutup. Katakan market sudah tutup. Kita anggap saja market tutup, kita contoh ya. BRI misalnya. Ya, market tutup dari harga itu contoh ya. 4.000 misalnya, 100. Oke. Tapi tetap terjadi apa? Setelah market tutup terjadi pembeli. Ya, pembeli misalnya bersedia beli karena ramai beli, harga diangkat sampai berapa? Sampai 6.000 katakan ya.
Jadi 6.000 nih. Nah, ini kan market udah tutup. Ini di input nih. Nah, jadi tahu-tahu besoknya sekali dibuka, apa yang terjadi? Teman-teman, tahu-tahu besok terjadi, ya, harga lompat dari sini, misalnya dari berapa? Dari harga ini nih 4.100, ya, dari harga 4.100, tahu-tahu karena banyak pembeli, tahu-tahu harga lompat ke sini. Jadi berapa? 6.000 tahu-tahu ya, kita bangun ya. Tahu-tahu jadi 6.000. Oke. Jadi 6.000 ya. Nah, ini yang terjadi gap. Kenapa setiap hari ada gap? Oleh karena itu transaksi marketnya hanya bukanya terbatas kan. Indonesia buka jam berapa? Jam 9 ya. Nah, terus hanya jam 9 sampai jam 3-an lah kan. Jadi terbatas. Sehingga transaksi menumpuk setelah market tutup, ya, tahu-tahu ketika di input, tahu-tahu besok market open langsung sudah di 6.000. Ya, terjadilah gap di sini, ada kekosongan. Oke. Nah, kenapa forex tidak ada gap? Karena forex itu setiap hari kan di input terus 4 jam ini. Jadi tidak pernah ada penumpukan transaksi di sekitar sini. Namun teman-teman, oke, namun forex bisa terjadi gap. Itu waktu kapan? Bisa teman-teman ya. Itu kalau di hari Senin biasanya. Hari Senin. Kenapa hari Senin? Baik itu gap down maupun gap up ya. Kenapa Senin teman-teman? Karena market tutup kan di Sabtu pagi kan. Sabtu pagi jam-jam 3-an ya. Nah, sehingga terjadilah ada transaksi yang mungkin belum sempat diinput di hari Sabtu Minggu. Nah, sehingga kita lihat tahu-tahu Senin kita buka gap. Nanti saya kasih contoh. Oke, nah sekarang kita lihat chart ya. Yang ada gap. Kita lihat saja chart, terutama emas ya, emas yang gap. Saya kasih contoh. Saya buka. MetaTrader dulu ya, kita lihat ya. Ini kan pas saya rekam ini hari Senin nih, kita lihat ya. Ada nggak pagi tadi terjadi gap? Sabar. Emas ya, kita lihat. Tunggu. Saya buka emas. Kita lihat. Ah, ini teman-teman ya, pas ya, ini kebetulan ya. Nih. Oke. Lihat kan? Ini terjadi Senin kan. Nih gap nih, sebesar ini gapnya. Berapa poin? 1.100 poin. Dari harga kita lihat ya, ini kan harga di sini 1898.79, tahu-tahu tadi pagi open market bangun tidur langsung 1900-an ya, 9.58. Oke, clear ya teman-teman ya. Nah, ini maksudnya gap up. Nah, kita lihat nih kan. Nah, ini biasanya pasti Senin nih ya. Teman-teman lihat ini. Ini juga ada. Ini gap. Kita
Kita lihat biasa, ini gap ya. Biasa ada Senin. Nah, ini juga gap ya. Jadi seminggu hanya sekali lah ya. Itu contoh emas. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaan, apakah kita bisa memanfaatin gap itu ya? Oh, tentu bisa. Nah, ini gap down kan? Ini gap down ya. Nah, ini gap up. Nah, ini gap down. Oke, bagaimana sih kita memanfaatin ini? Oke, teman-teman, saya balik ke sini. Tentu bisa. Jadi berdasarkan data statistik, ya, berdasarkan data statistik teman-teman, data statistik, survei dan kenyataan historikalnya adalah setiap kali ketika terjadi gap begini, maka harga akan cenderung, meskipun dia gap kan setelah dia turun dulu ya biasanya ya. Maka secara hukum gapping, maka harga akan cenderung menutup ini gap sepanjang ini. Nanti kita buktikan. Jadi gap seperti ini akan cenderung ditutup kembali oleh harga. Jadi harga akan kembali menutup ini. Dia akan tutup ini. Ya. Tutup atau dia melampaui ya. Kita berbicara dia tutup, mau lampaui kan berarti dia tutup ya. Oke. Demikian juga ini kan naik. Harga mungkin akan naik. Tapi harga pasti akan menutup kembali ini ya. Wilayah ini akan ditutup. Oke, kita lihat sekarang. Kita balik ya. Teman-teman lihat dari sini. Ini setelah gap dia turun kan. Tapi teman-teman lihat nih, tutup nggak? Harga naik, nutup nggak teman-teman? Tuh. Kalau kita lihat dari sini. Tuh, ditutupnya kan. Setelah ditutup dia baru turun kan. Oke ya. Menarik ya. Oke, kita lihat. Terpenuhi. Kita lihat mana tadi yang saya sudah gambar gap. Nah, ini gap. Tuh, teman-teman. Tertutupin enggak? Ini harga terus tuh. Turun enggak? Tutupin enggak nih? Bahkan melampaui kan kalau kita lihat ya. Tuh, tertutupin tuh kan. Bahkan dilampaui. Oke. Kita lihat. Nih. Tutupin enggak teman-teman? Setelah tutup dia baru turun kan? Nah, kita lihat nih tertutupin enggak coba. Nah, kan dia tutup gap kan? Setelah tutup dia baru turun tuh. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ini kan gap, ini tutup. Nah, ini gap. Teman-teman dia tertutupin enggak? Ini. Tuh, habis tutup dia, setelah tutup dia baru naik lagi kan? Mana lagi nih? Ada nggak yang saya gambar tadi yang nggak tertutup? Nah, ini gap, tutup nggak teman-teman? Nih. Lanjut ya. Tadi yang saya sudah gambar.
lihat ya, mana lagi yang hari ini tadi ya. Nah ini ya, gap tutup ya. Nah ini gap, ini tutup semua kan? Mana yang nggak tutup? Nah ini ya, ini kan masih baru nih. Ini nanti dia akan tutup di sini ya. Kapan kita nggak tahu ya. Sesuai ini. Oke, nah bagaimana kita memanfaatinnya? Sekarang kan pertanyaannya begitu, teman-teman begini. Karena dia pasti nutup, maka ketika dia gap ke atas, nah teman-teman siap melakukan. Kalau dia gap ke atas, teman-teman apa? Ya bisa ambil peluang ini, kita sell. Untuk targetnya ya ditutup di sini kayak begini ya. Saya hapus dulu ini. Nah saya hapus saya biar enak. Jadi harga naik lalu gap. Artinya teman-teman bisa memanfaatin teman-teman bisa mencari posisi sell ya, cari posisi sell dan targetnya di sini. Targetnya ini ya. Gimana teman-teman? Ya targetnya di ini lah ya, di ini. Maksud saya coba ke sini ya. Ini ya, targetnya di sini. Nah, sehingga ketika harga balik kita sell kan. Harga balik sampai target. Ya. Ini kita bisa manfaatin. Demikian juga kita lihat sekarang ya. Kita kembali ke tadi. Misalnya kayak gini. Mana itu ya? Yang tadi kita tulis gap. Nah, contoh. Ini atas kan teman-teman sell. Targetnya di bawah sini ya, tutup di sinilah. Lihat teman-teman, sampai sini berapa? 4096 poin loh teman-teman. Oke. Nah. Ini baru gap H1, gimana gap H4, gimana gap daily-nya. Oke. Kita lihat. Ini bisa kita manfaatin. Mana ya yang tadi saya itu ya. Nah, kayak gini gap ya. Ya. Dia pasti tutup. Kayak gini. Tuh gap ya teman-teman, sampai sini teman-teman sell misalnya ya. Berarti targetnya sampai di sini dong. 2500 poin. Nah, ini gap. Teman-teman sell. Sampai di sini tutup gap 1300 poin. Nah, ini. Jadi kalau kini kita tunggu posisi sell ya, ketika ada momentum sell nanti itu bagaimana caranya kita banyak ya bisa lihat dari price action dan sebagainya ya. Oke. Nah, teman sell targetnya di sini 2500. Kalau dia di sini sell, tapi kalau dia di atas lagi baru kita melakukan sell kan akan lebih panjang. Ya. Oke, teman-teman demikian ini masalah gapping. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sukses untuk kita semua.